Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 20 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bahkan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema jangan menyepelekan dosa. Kesombongan membuat jemaat Korintus kurang memperdulikan firman Tuhan tentang percabulan. Dosa dipandang sebagai kesalahpahaman. Karena itu mereka merasa tidak perlu marah kepada yang berbuat dosa, apalagi sampai harus mengeluarkan mereka dari persekutuan. Paulus menegur sikap mereka, mengingatkan seharusnya mereka berduka cita karena dosa dan wajib bertobat karena kesalahan dan dosa sendiri. Paulus memakai gambaran hari raya Paskah orang Israel, di mana pada hari raya itu orang-orang Israel mengeluarkan semua ragi yang ada dalam makanan dan rumah mereka. Demikian pula kehidupan orang Kristen akan tetap menjadi suatu hari raya Paskah apabila segala pengaruh jahat dan pengaruh yang merusak itu dibuang. Tuhan Yesus sendiri telah mementingkan dan mempertahankan ketertiban di dalam jemaat. Dalam nats itu, ia juga menyampaikan maksud dan tujuan dari segala ketertiban atau disiplin di dalam jemaat, yaitu supaya kita mendapatkannya kembali. Gereja perlu menerapkan disiplin bagi anggotanya, namun harus diingat bahwa disiplin gereja diberikan untuk menyelamatkan jiwa orang yang bersalah, bukan untuk kepuasan pelaksanaannya, serta tidak dijadikan sarana untuk balas dendam, tetapi untuk perbaikan atau koreksi sikap sebagai penyembuh dan pencegah penyakit dosa, agar kejahatan tidak mempengaruhi gereja. Tidak menghakimi berbeda dengan toleran terhadap dosa. Menggampangkan dosa adalah sikap yang berbahaya. Mari belajar memandang dosa dengan serius, sebab Kristus mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, jangan memandang dosa sebagai hal yang sepele. Mari mengoreksi diri. Masih adakah dosa yang kita sayangi dalam diri kita? Jika ada, buanglah. Sebab dosa memisahkan kita dari Allah dan menjadi akar dari segala kejahatan. Doa pagi ini, Tuhan mampukanlah kami untuk hidup kudus sesuai kehendak-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.